Baik, terima kasih. Selamat malam, para suster, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini pembicaraan kita tentang doa Ratu Ester. Dalam Alkitab ada dua bagian. Yang pertama itu dalam Perjanjian Lama, khusus dikatakan dari Ratu Ester. Yang kedua dalam bagian Alkitab Deuterokanonika. Deuterokanonika antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan di bagian tambahan inilah ada judul tambahan Ratu Ester. Yang kita ambil yakni tambahan Ratu Ester bagian C, ayat 10, 11, kemudian 17, 18, 19. Di mana kalau dalam temanya adalah doa Ratu Ester, padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau ya Tuhan. Ya, kita coba masuk ke ayat 10 dan 11. Bisa ditayangkan bagian berikutnya 10, 11, 12. Di sana dikatakan Ratu Ester pun berlindung pada Tuhan dalam bahaya maut yang menyerang dia. Pakaian kemuliaannya telah ditanggalkan dan telah dikenakannya pakaian kesesakan dan perkabungan. Daripada dengannya wangi-wangian yang ulung, telah ditaburinya kepalanya dengan abu dan kotoran. Tubuhnya sangat disiksanya dengan puasa, dan jalinan-jalinan rambutnya yang terlepas memenuhi seluruh tempat perhiasan riangnya. Maka mohonlah ia kepada Tuhan Allah Israel, katanya, Tuhanku, Raja kami, Engkaulah yang tunggal, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang padanya tidak ada yang menolong selain Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku telah kudengar dalam keluarga Bapakku bahwa Engkau ya Tuhan telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa, dan nenek moyang kami telah Kau pilih dari antara sekalian leluhurnya, supaya mereka menjadi milik abadi, dan telah Kau laksanakan bagi mereka apapun yang telah Kau janjikan. Yang berikut, di bagian ayat 17, 18, 19. Ingatlah ya Tuhan, dan hendaklah menampakkan dirimu di waktu kesesakan kami. Berikanlah kepadaku keberanian, ya Raja para Allah dan penguasa sekalian kuasa. Taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu, dan ubahlah hatinya sehingga menjadi benci kepada orang yang memerangi kami, supaya orang itu serta semua sehaluan dengannya menemui ajalnya. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tangan-Mu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini
yang tidak mempunyai seorang pun selain dari Engkau, ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster yang dikasihi Tuhan, kita lanjut pada bagian latar belakang doa Ester ini, apa yang dialami, apa yang terjadi. Ester dan Mordekai adalah orang Israel yang mana di daerah pembuangan, seperti pada saat orang Israel di Mesir. Namun demikian, di tempat itu, Raja Ester Mordekai sebagai pengasuhnya sebelumnya bahwa Haman akan memusnahkan bangsa Yahudi. Kalau kita baca dalam Ester bab 3 ayat 13. Oleh karena itu, Mordekai sebelum doa Ester, Mordekai juga berdoa untuk memohon keselamatan, untuk memohon pembebasan. Mordekai dengan Ester dikatakan Mordekai yang adalah pengasuh Ester berusaha untuk menyelamatkan bangsanya. Mungkin ini saya ingat kepada Musa, di mana dia menyadari sebagai orang Yahudi, orang Ibrani, orang pilihan Allah, orang Israel, berusaha untuk menyelamatkan bangsanya, walaupun mengalami banyak rintangan, godaan, tantangan, dan lain sebagainya. Maka diceritakan bagaimana Mordekai berdoa kepada Allah di bagian awal tadi sebelum doa Ester. Dan juga akhirnya Ester juga berdoa. Nah, doa inilah yang kita baca pada permenungan bacaan pertama hari ini. Dan dalam bacaan Injil juga disampaikan oleh Yesus kepada para murid. Dalam doanya kalau Ester mengungkapkan keyakinan iman bahwa dalam situasi yang terdesak seperti itu, hanya Allah yang mampu menyelamatkan mereka. Mengapa tidak mengandalkan kekuatan-kekuatan yang duniawi? Misalnya minta bantuan kepada kerajaan lain, atau minta sesuatu dari teman-temannya. Tetapi Ester lebih pada iman akan Tuhan yang telah diajarkan di dalam dirinya sejak kecil. Keyakinan Ester ini didasarkan pada pengalaman bersama Allah sepanjang sejarah Allah telah menolong mereka. Maka sekarang tidak ada alasan mengapa Allah tidak menolong. Allah pasti akan menolong. Ini keyakinan Ester. Oleh karena itu, inilah pembelajaran yang sebenarnya untuk kita, orang yang meyakini, yang memiliki iman, yang memiliki agama, untuk bersandar kepada kuasa Allah. Ini latar belakang ini tentu juga menjadi latar belakang kita, bagaimana kita sendiri mencintai Tuhan melalui doa. Karena pengalaman hidup manusia, doa yang dikatakan sebagai komunikasi itu terkadang ada yang harus mendapatkan hasil. Kalau tidak mendapatkan hasil, kadang-kadang manusia meninggalkan untuk tidak berkomunikasi atau tidak berdoa kepada Tuhan. Lanjut. Diteruskan. Nah, ini gambaran bagaimana ketika tadi gambaran Ratu Ester berdoa, ya, dengan pakaian kemuliaan, dengan pakaian kerajaan, dengan pakaian kemewahan, tetapi ketika mengalami situasi yang begitu gawat darurat,
semuanya dilepaskannya, tadi dikatakan memakai pakaian yang sesak, memakai pakaian kabung, tidak memakai mahkota, dan kepalanya ditaburi dengan abu atau kotoran, dan bahkan raganya disakiti dengan puasa. Nah, dari gambar ini menunjukkan bahwa hal-hal yang duniawi ditinggalkan untuk menyerahkan dengan keberadaan yang apa adanya dalam diri Ratu Ester. Karena Ratu Ester memiliki pengalaman sebagaimana yang diajarkan oleh bapak ibunya atau oleh pengasuhnya tadi Mordekai, atau juga oleh famili-familinya dalam lingkup keluarga yang menanamkan nilai-nilai doa dalam dirinya. Maka dia mengingat masa lalu dan itu tertanam benar bahwa kekuatan yang ada, yang telah didapatkan itu tidak hilang, merupakan bagian hidup yang tak terpisahkan dalam diri Ratu Ester. Lanjut. Nah, cara berdoa tadi saya coba mengungkap dari pakaian kemuliaan telah ditanggalkannya dan telah dikenakannya pakaian kesesakan dan perkabungan daripada dengan wangi-wangian yang ulung, ditaburinya kepalanya dengan abu dan kotoran, tubuhnya sangat disiksakan dengan puasa dan jalinan-jalinan rambutnya yang terlepas memenuhi seluruh tempat perhiasan riangnya. Ini saya katakan olah kebatinan yang tertampil dalam raga. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita ke perjanjian baru bersama dengan Yesus, kita juga diajak untuk mengolah raga, kalau olahraga itu supaya sehat, tetapi bersama dengan Yesus mengolah rohani, kebatinan, kedalaman roh. Nah, kedalaman roh itu salah satu caranya, sebagaimana yang dialami, yang juga diajarkan dalam tradisi, selain dengan berdoa, juga berpuasa, juga berpantang. Pantang dan puasa ini dalam arti tertentu, ini bisa dikatakan penyiksaan raga, penyiksaan diri. Mungkin kalau zaman modern, ya memang kita gereja Katolik, kalau mengikuti hukum yang ditawarkan oleh gereja, orang mengatakan ringan puasa itu karena dari umur 16 tahun atau 18 tahun sampai umur 60 tahun. Itu pun puasanya hanya makan kenyang 1 kali. Kemudian yang kedua, dengan berpantang, silahkan memilih mana yang cocok untuk pribadi-pribadi. Tetapi tradisi-tradisi, budaya-budaya yang ada dalam kehidupan manusia, seperti saya dilahirkan dari orang Jawa, kebetulan kakek nenek saya dulu ikut ya aliran kebatinan. Kemudian bapak ibu saya juga meyakini bukan hanya dengan doa, tetapi juga dengan puasa. Dalam kalangan Jawa itu banyak contoh-contoh puasa. Salah satu yang seringkali saya lakukan ngebleng. Ngebleng itu dari jam 6 sore sampai hari berikutnya jam 6, 24 jam tidak diisi oleh makanan dan minuman. Mungkin ini memang berat,
Ya namanya latihan mengolah kebatinan yang tertampil dalam raga. Ya memang sebenarnya tidak boleh untuk ditampilkan, tetapi kan hanya sekedar untuk sharing, maka saya mengungkapkan itu karena tanaman dari leluhur, tanaman dari orang tua. Yang kedua, Tuhanku, Raja kami, Engkaulah yang tunggal, dan tolonglah aku yang seorang ini yang padanya tidak ada yang menolong selain Engkau, sebab bahkan maut mendekati diriku. Ini saya katakan pengalaman penyerahan diri tidak kepada manusia yang punya jabatan, yang memiliki kekayaan, yang memiliki kuasa, tetapi kepada Tuhan yang lebih menjadi sumber segalanya. Sumber segalanya. Ini kalau kita masih ingat bacaan hari Minggu yang lalu di mana Yesus masuk ke padang gurun berpuasa 40 hari, ditawari oleh iblis atau setan dengan 3 unsur. Soal makanan, soal jabatan, soal kekuasaan. Ya. Nah, Ratu Ester pun tidak menyandarkan itu kepada kekuasaan, kepada kekayaan, atau juga jabatan manusia yang dalam tanda kutip secara dunia bisa menolong. Tetapi cenderung kepada kuasa Allah. Karena yakin apa yang dilakukan bukan hanya untuk dirinya bersama dengan bangsa Yahudi, bangsa Israel, bangsa pilihan itu, tetapi yang nantinya juga untuk kemuliaan Allah. Yang ketiga, sejak masa kecilku telah kudengar dalam keluarga Bapakku bahwa Engkau Tuhan telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa. Dan nenek moyang telah kau pilih dari antara sekalian leluhurnya, supaya mereka menjadi milik abadi, dan telah kau laksanakan bagi mereka yang telah kau janjikan. Ini yang saya katakan pengajaran tradisi turun-temurun, orang tua melekat dan dihidupi oleh anak-anak dan di tengah keluarga. Tanaman-tanaman inilah yang mampu dan ternyata diteruskan. Maka orang tua, leluhur, nenek moyang, kadang entah dengan kata-kata, entah dengan pengalaman pekerjaannya, tindak tanduknya, pasti ada yang diingat oleh anak-anak. Sebagaimana Ratu Ester sendiri. Ratu Ester cara berdoa. Lanjut, setelah cara doa Ratu Ester. Oke. Nah, bagaimana sekarang saya berdoa? Ya, jadi kita pasti berdoa belajar dari orang lain, tidak mungkin kita dari diri kita sendiri. Pertama dari orang tua mengajar, menceritakan pengalaman berdoa, memberi contoh, inilah yang dikatakan tradisi. Maka ada penanaman nilai-nilai dalam diri anak. Juga dari lingkungan keluarga ke masyarakat, karena berdoa tidak mungkin hanya secara pribadi, karena kita juga harus ditampilkan dalam komunal, kebersamaan dengan orang lain.
Kemudian juga ada pedoman yang tak tertulis dan juga dalam hidup kita, ya, dalam berdoa itu. Maka pengalaman Ratu Esther itu tadi selalu mengingat masa lalu bagaimana keluarga, orang tua atau paman dan lain sebagainya. Demikian juga kita berdoa dibantu oleh lembaga, ada sekolahan, ada gereja yang mengajarkan, membimbing, mengarahkan, mengenalkan pedoman, aturan, hukum, dan lain-lain. Dalam kebersamaan bersama yang lain, yang dikatakan komunitas, inilah yang menjadi tanggungan kita, meneruskan. Nah, aturan tertulis dan juga diturunkan untuk dipelajari dan diteruskan, sebagaimana yang kita terima dalam gereja, ya, seperti doa yang dulu sebagai tradisi kemudian dituliskan, misalnya saja dari rosario tadi yang kita doakan. Ya, rosario menurut saya sekarang berkembang setelah peristiwa, kemudian ada tambahan doa Santa Faustina atau doa dari kerahiman, ya. Nah, jadi pengalaman masa lalu tertanam dan mampu diolah dengan baik oleh si penerima yang tertanam dari sejak kecil. Maka pengalaman masa lalu mampu menjadi pegangan di dalam hidup manusia ketika mengalami masalah, mampu mengambil sikap dan juga berani mengambil keputusan terlebih bersama dengan Tuhan. Ya, pasti keputusan dengan Tuhan ini kalau dalam gereja kita diajarkan dengan istilah discernment. Ya, pengalaman para frater, suster, bruder ketika masa pendampingan proses di pendidikan itu diajak untuk mengadakan discernment. Sebelum mengambil keputusan, ada waktu hening, ada waktu penenangan, berdoa supaya mendapatkan penerangan Roh Kudus dan keputusannya itu diharapkan lebih bijak. Tidak mengandalkan kekuatan insani tetapi kepada kekuatan yang ilahi. Lanjut. Diteruskan share screen-nya, Bu Anita, masih? Ya. Nah, siapa yang ini sudah ya janji perkawinan? Siapa yang meneruskan ajaran berdoa ini? Saya cari dalam hukum-hukum untuk memperkuat supaya tanggung jawab kita jelas. Kadang-kadang keluarga Katolik diingatkan, misalnya dari keluarga, ketika janji perkawinan, ya janji pihak perkawinan kan ditanyakan itu kalau di janji perkawinan itu. Bersediakah saudara-saudari dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah pada saudara-saudari dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gereja? Nah, ini diingatkan ini. Ini kalau sama-sama Katolik. Ya. Tetapi kalau tidak sama-sama Katolik itu sebelum mengajukan namanya dispensasi. Di sana pihak Katolik juga diajak berjanji. Misalnya, saya Stefanus Bejo, Katolik, yang akan melangsungkan perkawinan dengan saudari Mutmainah, ya, dengan Islam, dengan ini menyatakan dan berjanji secara jujur bahwa dengan bantuan rahmat Allah akan selalu setia pada iman Katolik dan bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memberikan baptis Katolik serta pendidikan Katolik kepada semua anak-anak saya. Ya, jadi dari keluarga ini, maka saya katakan ini kalau keluarga tidak ikut ambil bagian, inilah kesalahan pertama. Tidak meneruskan tradisi, tidak meneruskan pengajaran,
sebagaimana yang diharapkan Tuhan melalui gereja. Nah, yang kedua di sekolahan ada mungkin pengen masuk menjadi Katolik, ya, pengen belajar menjadi Katolik, maka ada pelajaran agama. Kalau di gereja ada katekumen, ya, katekumen itu juga diberi pembelajaran tentang doa-doa. Ya, kemudian dalam kelompok doa juga mendampingi bagaimana secara ritual dalam kebersamaan berdoa. Ya. Jadi ini kelanjutan dari apa yang sudah diteruskan baik tradisi tertulis maupun juga tidak tertulis. Lanjut. Silakan. Nah, refleksi tentang doa. Doa adalah relasi manusia dengan Tuhan yang dipercaya, yang menjadi sumber segalanya. Relasi ini karena diajarkan dan diberikan contoh dalam hidup sehari-hari, berdoa menjadikan dekat dengan yang ilahi, berkomunikasi dan terbuka terhadap persoalan yang dihadapi. Banyak hal-hal yang diungkapkan dan juga diulang untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Berdoa bukan mengatur Yang Maha Esa, melainkan menyerahkan diri, pasrah namun berharap. Ya, jadi kita memasrahkan diri kepada Tuhan. Nah, berdoa seperti yang berjanji menentukan waktu, tempat, dan juga mengungkapkan yang dirasa perlu untuk diungkapkan rasa syukur, gembira, sedih, untung, malang, dan segala pengalaman hidup manusia. Ya, jadi berdoa itu mengkomunikasikan. Saya katakan seperti orang yang berjanji. Ya, kalau seringkali seperti berpacaran. Pacaran itu ada janji. Kapan, di mana, temunya di mana, waktunya. Ya, membangun kepercayaan. Nah, berdoa sendiri telah diajarkan oleh guru utama kita, yaitu Yesus Kristus dalam Matius 6:6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kemudian Matius 11:24. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kemudian dalam Injil Lukas, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi kalau berdoa tidak cukup sekali dua kali, sebagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni orang, 70 kali 7 kali 7 kali. Di Matius 21:22, dan segala sesuatu apapun yang kamu minta dalam doa dengan percaya, pastilah kamu akan menerimanya. Firman Tuhan yang relevan, doa adalah salah satu cara manusia bekerja sama dengan Tuhan. Itulah cara yang melaluinya manusia berseru kepada Tuhan, dan itulah proses ketika manusia dijamin oleh Roh Tuhan. Ini refleksi tentang doa yang diajarkan dan juga yang harus kita hidupi sebagai komunikasi dengan Tuhan. Lanjut. Bagaimana pengalaman doa kita selama ini? Pengalaman bersama Allah yang masing-masing kita alami sungguh amat membantu kita untuk tetap bertahan dalam keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Maka mari kita kembali menelusuri hidup kita dan melihat di mana Allah sebenarnya turun tangan untuk
menyelamatkan kita. Lanjut. Nah, selamat berdoa dan juga terima kasih. Jadi doa tetap menjadi bagian untuk kita orang beriman. Tidak boleh lepas apapun yang terjadi dimanapun dan kapanpun. Demikian dan terima kasih.